Selamat pagi anak ibu kelas 11 perkantoran. Hari ini jumpa kita lagi dalam mapel OTK Humas Keprotokolan. Kita sudah sampai ke bab baru, yaitu pelayanan prima kepada pelanggan. Pelayanan prima kepada pelanggan. Tentu siapapun menginginkan pelayanan yang baik ya, menginginkan pelayanan yang baik. Semisal kita bertamu, semisal kita membeli, semisal kita berkunjung, kita berharap dilayani dengan baik, dengan memberikan rasa puas, memberikan kesan yang baik. Itulah dia prima itu, prima yang paling maksimal, yang paling terbaik gitu ya. Nah ini dia, masuk kita ke materinya. Mengapa seorang petugas humas harus dapat memastikan kepuasan pelanggan atas produksinya? Nah, kalian kan calon-calon petugas humas, maka pelanggan kalian harus merasa puas dengan pelayanan kalian. Mengapa? Itu dia, mengapa gitu ya. Nah, ini dia pelayanan prima yang disebut dengan excellent service, pelayanan prima gitu ya. Apa itu pelayanan prima yang disebut dengan excellent service? Adalah pelayanan yang sangat baik, yang terbaik. Pelayanan itu adalah kegiatan yang ditawarkan oleh organisasi atau perorangan kepada konsumen yang bersifat tidak berwujud dan tidak dapat dimiliki. Namanya pun pelayanan ya. Artinya apa yang kita lakukan itu tidak harus dicontoh oleh orang lain, tidak harus kewajiban bagi orang lain, tetapi yang jelas apa yang kita lakukan itu berkesan di hati pelanggan kita, di hati tamu kita, di hati seorang pengunjung. Itu dia pelayanan prima yang disebut dengan excellent service. Kemudian ada banyak jenis-jenis pelayanan prima. Ada banyak jenis-jenis pelayanan prima. Apa saja? Ada core service, yaitu pelayanan yang ditawarkan kepada pelanggan yang merupakan produk utama. Produk utamanya itu yang ditawarkan kepada si pelanggan. Kemudian ada facilitating service, fasilitas. Berarti yang diberikan kepada pelanggan itu adalah berbentuk fasilitas pelayanan tambahan kepada pelanggan. Kemudian ada supporting service, support dukungan ya, dukungan pelayanan tambahan untuk meningkatkan nilai pelayanan, untuk membedakan pelayanan-pelayanan dari pihak pesaing. Nah kalau kita pernah bertamu ke bank, nah udah kita yang dilayani, mereka lagi yang mengucapkan terima kasih bahwa kita sudah berkunjung kepada mereka. Itu luar biasa ya. Harusnya kita yang berterima kasih. Nah sebelum kita berterima kasih, mereka sudah memberikan sambutan dan ucapan terima kasih di saat kita sudah bertamu atau berkunjung kepada mereka. Kemudian bentuk layanan prima, tadi ada 3 jenisnya. Sekarang bentuknya, bentuk layanan prima itu ada pemberian hanya berupa jasa saja. Salah satunya adalah bank ya, yang mereka berikan itu adalah jasa, tenaga mereka yang mereka berikan ya. Itu pemberian hanya berupa jasa. Ada yang bisa kami layani Bu? Apa yang bisa kami bantu Bu? Misalnya seperti kalian pernah bertugas di depan sebagai petugas humas ya. Yang kalian tawarkan itu adalah jasa, memberikan pelayanan kepada mereka, petunjuk kepada mereka, arahan kepada mereka, harus kemana mereka masuk, mengunjungi siapa gitu. Kemudian layanan yang berkaitan dengan penyediaan dan distribusi barang jasa. Ini udah biasa ini di dunia usaha, dunia industri, yang ada hubungannya dengan pendistribusian ataupun pengoperan barang ya, barang artinya tepat waktu, kemudian packingnya bagus, tidak ada yang rusak, dalam waktu yang cepat gitu ya. Seperti kita kalau memesan barang melalui Tokopedia ya, biasanya tepat waktunya, sampai tidak pakai lama-lama. Kita perkirakan 2 hari lagi
Padahal hari ini udah sampai. Nah, itu termasuk pelayanan yang berkaitan dengan penyadan dan distribusi barang jasa. Kemudian ada layanan yang berkaitan dengan barang dan jasa. Nah, ini tadi distribusi ya, pengiriman, pembagian, pengoperan. Ini berkaitan dengan barang dan jasa. Ini mungkin langsung kepada si konsumen, langsung mungkin kepada pelanggan, tidak distribusi. Jadi bagaimana supaya pelanggan itu tetap ingat dengan kita dan niat untuk kembali kepada kita. Ini dia yang berkaitan dengan barang dan jasa. Kemudian kenapa harus melakukan pelayanan prima? Apa tujuannya? Tujuan kita memberikan pelayanan yang maksimal, yang terbaik, yang berkesan kepada pelanggan. Apa tujuannya? Ini dia. Untuk memberikan pelayanan yang dapat memenuhi dan memuaskan pelanggan. Jadi harus merasa puas dia dengan layanan kita. Ya, memberikan pelayanan yang dapat memenuhi dan memuaskan pelanggan atau masyarakat, serta memberikan fokus pelayanan kepada pelanggan. Jadi harus konsentrasi. Jika sudah berkunjung seseorang, jangan lagi berbagi pandangan atau berbagi hati, kecuali minta izin terlebih dahulu. Kalau ada sesuatu yang urgen, yang penting untuk diselesaikan, maka pamit dulu, sebentar ya Bu, izin ya Bu, gitu dia, sehingga mereka tidak merasa dinomor duakan atau merasa disepelekan gitu dia ya. Itu tujuannya. Kemudian untuk mencapai tujuan itu, karakter apa yang harus dimiliki oleh praktisi kehumasan? Karakter apa yang harus kamu punya ya di dalam melakukan pelayanan itu sehingga tercapai tujuan tadi? Ada rasa puas, ada rasa rindu untuk kembali dengan kita si pelanggan tadi. Ini dia karakter yang harus kamu miliki. Menjaga nama baik bank dan nasabah. Oh, ini khusus untuk bank ini ya, terkhusus. Jadi tidak berlaku untuk umum. Ini khusus karakter yang dimiliki oleh seorang petugas humas yang wadahnya atau yang lembaganya adalah di bank. Jadi menjaga nama baik bank dan nasabah. Kemudian sabar tapi tegas dalam menghadapi permasalahan. Siapa yang sudah pernah bertamu atau berkunjung ke bank? Coba ingat, coba bayangkan bagaimana pelayanan mereka terhadap kita sebagai pelanggan bank. Apakah ini sudah mereka miliki? Sabar tapi tegas dalam menghadapi permasalahan gitu ya. Tidak melakukan perbuatan tercela. Tidak melakukan perbuatan tercela. Memegang teguh amanah. Tentu setiap instansi, setiap lembaga ada amanah, ada pesan yang betul-betul harus mereka camkan, harus mereka aplikasikan di dalam pelayanannya. Itu dia ya, ada amanah. Kemudian beriman dan mempunyai rasa tanggung jawab moral. Itu dia ya, beriman dan mempunyai rasa tanggung jawab moral. Kemudian memiliki integritas, artinya bertindak jujur dan benar. Itu dia integritas, dia harus jujur, kemudian dia harus bertindak dengan benar. Kemudian manners, artinya tidak egois, disiplin dan tidak kasar. Itu dia yang manners. Jadi seorang petugas humas itu harus memiliki karakter yang manners ya, tidak egois, dia harus disiplin dan tidak kasar. Tidak kasar. Di sekolah kita mungkin ada ditemukan ini. Bandingkanlah kedua security kita itu ya. Ada yang baik, ada yang perhatian, ada yang kasar, gampang marah dalam memberikan pelayanan kepada tamu-tamu sekolah. Nah, ini karakter yang harus dimiliki oleh seorang petugas humas untuk mencapai tujuan tadi. Kemudian untuk dapat memberikan pelayanan kepada pelanggan tentu harus mengetahui jenis-jenis kebutuhannya. Jenis-jenis kebutuhannya apa? Kebutuhan rahasia, kebutuhan nyata, kebutuhan keseimbangan, kebutuhan kegembiraan, kebutuhan yang diutarakan, dan kebutuhan yang tidak diutarakan. Ini nanti boleh semua kalian lihat di dalam buku kita ya. Yang tidak dipandang, bagaimana itu yang nyata, kegembiraan. Nah, ini ada banyak jenis-jenis kebutuhannya. Untuk kali ini yang boleh sampaikan, dalami dengan baik-baik apa yang ada di dalam buku paket kita. Terima kasih, Tuhan memberkati.